Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisti Ayuri Tias dari kelas Manajemen Reguler 2A. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas sekaligus kuis dalam materi kewirausahaan Islami yang diampu oleh Pak Dadang Priyono. Saya akan membahas 5 pokok bahasan yang penting dalam mata kuliah ini. Yang pertama, konsep dan definisi kewirausahaan Islami. Yang kedua, karakteristik entrepreneur Islam atau Muslimpreneur. Yang ketiga, prinsip dan etika bisnis syariah. Yang keempat, hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah yang menceritakan salah satu seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, alasan ingin menjadi seorang entrepreneur dan rencana ke depan. Poin pertama, konsep dan definisi kewirausahaan Islam. Konsep kewirausahaan dalam Islam yaitu tidak bisa dipisahkan bahwa kecenderungan agama Islam adalah agama yang penuh dengan pengetahuan, sebagaimana Rasul kita sebagai pedagang bersama sahabat-sahabatnya. Dan definisi dari kewirausahaan Islam yaitu aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yaitu permasalahan yang berkenaan dengan hubungan serta bersifat horizontal antar manusia dan tetap akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Poin kedua, karakteristik entrepreneur Islam atau Muslimpreneur. Seorang pengusaha Islam atau Muslimpreneur harus memiliki karakteristik yang positif. Yang pertama, harus bertakwa. Karena takwa adalah percaya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara selalu taat dalam beribadah dan selalu berbuat kebaikan. Yang kedua, memakan hak dan makanan yang halal. Karena halal merupakan prioritas yang utama. Dan arti dari halal sendiri itu sesuatu hal yang dapat diterima oleh agama kita, agama Islam. Yang ketiga, tidak bersikap mubazir. Karena Islam mendorong setiap manusia untuk hidup yang tidak berlebihan. Yang keempat, memiliki spiritual yang tinggi. Dalam memenuhi panggilan Allah, sama saja kita mencari bagaimana kita dapat beribadah dengan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, harus bisa menyikapi nilai-nilai moralitas. Dengan cara kita tidak boleh meninggikan ego kita dengan menetapkan riba atau bunga. Yang keenam, harus dapat dipercaya. Karena hal ini merupakan modal utama agar kita dapat memperluas jaringan dalam suatu bisnis. Yang ketujuh, selalu peduli dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan, memiliki pengetahuan yang luas. Alasannya agar kita selalu waspada dan tidak mudah tertipu. Dan yang kesembilan, harus peduli dengan masyarakat dan lingkungan. Lalu poin yang ketiga, prinsip dan etika bisnis syariah. Prinsip adalah kebenaran universal yang menjadikan pokok dalam berpikir dan bertindak untuk mengelola suatu usaha atau bisnis. Prinsip dalam wirausaha dibagi menjadi dua. Ada prinsip umum dan prinsip secara khusus. Prinsip secara umum dibagi menjadi 6. Yang pertama, prinsip ilahiyah yang didasarkan dengan nilai ketuhanan. Yang kedua, prinsip nabawi yang didasarkan oleh sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Yang ketiga, prinsip adiliyah, di mana prinsip ini didasari oleh keadilan. Yang keempat, prinsip huriyah, yaitu prinsip yang menyadarkan kepada kebebasan. Yang kelima, prinsip musawah, yaitu nilai-nilai kesetaraan yang melahirkan pada kemanusiaan yang signifikan. Yang keenam, prinsip ta'awun, yaitu didasarkan oleh sifat kerjasama atau tolong-menolong. Lalu ada prinsip secara khusus. Yang pertama ada prinsip ta'zizul manafi,
yaitu asas penukaran manfaat atau keuntungan. Yang kedua, prinsip pemerataan, yaitu prinsip keadilan dalam bisnis. Yang ketiga, ada prinsip antara din, yaitu didasari oleh kerelaan atau ridho. Yang keempat, ada prinsip adamul magodir, yaitu bersifat meniadakan dengan ikhtiar, zalim atau riba. Yang kelima, ada prinsip albir al-taqwa, yaitu prinsip saling tolong-menolong. Yang keenam, ada prinsip musyarakah, yaitu prinsip yang mengedepankan kerjasama. Yang ketujuh, ada prinsip kitabiah, yaitu prinsip dengan cara pendokumentasian. Lalu ada etika. Etika adalah perilaku, tindakan, akhlak atau moralitas. Etika dibagi menjadi 5. Ada etika memperdayakan, etika jual beli dan penagihan hutang, etika pemasaran, dan etika kontemporer. Poin keempat, yaitu hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah tentang pemberdayaan. Inti dari hadis ini adalah membantu pihak yang lemah dan bertujuan untuk memberi bantuan sehari-hari kepada yang lebih membutuhkan. Dan cara-cara Nabi dalam pemberdayaan ini yaitu ada 3 cara. Yang pertama, cara jual atau cara lelang. Yang kedua, bagaimana dapat mewakili orang yang melelang barang tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana perbuatan minta-minta merupakan perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah dan Rasul kita. Poin yang kelima, alasan menjadi seorang entrepreneur dan rencana ke depan saya, yaitu saya ingin menjadi seorang entrepreneur karena saya termasuk orang yang tidak suka diatur dan tidak suka diperintah oleh orang lain. Dalam artian, saya lebih suka hidup independen dan mengambil keputusan yang tegas. Yang kedua, alasannya karena ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang banyak, agar angka pengangguran di negara kita itu berkurang. Yang ketiga, ingin memiliki waktu bersama dengan keluarga. Dengan kita mempunyai usaha, kita bisa mengatur kapan kita harus bekerja dan kapan kita harus berkumpul dengan keluarga. Dan rencana ke depan saya setelah kuliah, yaitu saya bisa memanfaatkan bekal ilmu yang sudah saya pelajari selama kuliah. Karena ilmu itu bisa menjadi modal awal untuk memiliki suatu usaha yang memiliki prospek menyajikan dan nyata. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang telah saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.